Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk mematuhi proses hukum di kepolisian terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong mengenai ijazahnya. Menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, Jumat 19 Juni 2026, ia memastikan akan hadir di pengadilan apabila dipanggil sebagai saksi. Jokowi juga berkomitmen untuk membawa dan menunjukkan dokumen ijazah aslinya secara langsung kepada majelis hakim di ruang sidang. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Penahanan terhadap dua tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma, dilakukan pada Jumat pagi guna melengkapi tahap akhir penyidikan. Langkah penangkapan ini diambil kepolisian sekitar 8 bulan setelah keduanya resmi berstatus tersangka. Tindakan paksa tersebut menyusul konfirmasi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang telah menyatakan berkas perkara kasus fitnah dan pencemaran nama baik ini berstatus lengkap atau P21. Pihak kepolisian berdalih penahanan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran penyerahan barang bukti serta pelimpahan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Penyidik merasa perlu menahan para tersangka untuk memastikan kehadiran mereka sekaligus melakukan asesmen kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan jasmani dan rohani tersebut diwajibkan guna memastikan bahwa kedua tersangka berada dalam kondisi sadar dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan memverifikasi seluruh temuan barang bukti secara langsung kepada tersangka sebelum diserahkan ke kejaksaan. Secara keseluruhan, proses penyidikan kasus ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap 94 orang saksi. Selain itu, penyidik turut mengakomodasi keterangan dari 26 ahli dari berbagai disiplin ilmu, baik ahli independen maupun saksi ahli, yang diajukan oleh pihak tersangka demi menjaga keberimbangan. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font, ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melihat proses penangkapan Roy dan Tifa oleh Polda Metro Jaya sebagai kriminalisasi ekspresi terhadap warga negara. Usman melihat ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas negara dengan menggunakan tekanan atau paksaan. Apalagi banyak pasal karet dalam Undang-Undang ITE untuk membungkam warga yang kritis. Kasus ini pada akhirnya bukan sekedar soal pembuktian selembar ijazah di ruang sidang, melainkan ujian nyata bagi tegaknya iklim demokrasi di Indonesia. Publik kini harus mengawal ketat jalannya persidangan, memastikan bahwa palu keadilan benar-benar diketuk untuk mencari kebenaran material, bukan untuk menciptakan chilling effect atau ketakutan berpendapat yang justru membungkam nalar kritis warga negara.